salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ilahi salli bil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil qabri ya Allah bi ahlil qabri ya Allah salallahu salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi dinihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan karunia Allah yang tidak terhingga, bersyukur pada apa yang Allah berikan kepada kita berupa iman, Islam, sehat walafiat, karena Allah pelan-pelan, Allah perlahan-lahan memberikan kita kebebasan kembali, dan itu adalah karunia yang begitu besar, karunia yang besar hingga kita bisa beraktivitas lagi. Anak-anak sekolah bisa sekolah lagi ya Pak ya. Kemudian jalan-jalan ramai lagi, tempat wisata ramai lagi, ekonomi masyarakat baik lagi, pelan-pelan ya Allah yang memberikannya. Maka patutlah kita bersyukur, termasuk pagi ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah bangunkan kita dengan sehat. Allah bangunkan kita dengan kondisi yang kita sadar bahwa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang bangun gak sadar ya, bangun tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bangun mengingat aktivitas sehari-hari, entah ya kebiasaannya apa, entah langsung bekerja, bangun langsung mencari nafkah karena yang dia ingat hanya kebutuhannya. Tapi ya dia tidak melihat kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan dia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi ini, hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan kondisi yang Allah berikan lebih baik dari hari kemarin, lebih baik dari minggu kemarin, lebih baik dari bulan yang kemarin.
Kemudian tidak lupa kita mengaturkan salawat serta salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah saja memerintahkan untuk kita bersalawat dan memberikan salam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, bersalawatlah. Orang-orang beriman, bersalawatlah. Wasallimu taslima, dan berikanlah salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan beri salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita berikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita dapatkan syafaat di yaumil akhir. Memang beriman itu berat ya di zaman sekarang, Bapak dan Ibu. Banyak ya, orang-orang yang lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Aw man kana mayyitan." Betapa banyak orang yang kita dapati jadi mayit ya. "Aw man kana mayyitan," kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am 122. "Aw man kana mayyitan." Betapa banyak orang menjadi mayat. Fa ahyainahu, maka kami hidupkan dia. Mayat ya. Jadi betapa banyak kita dapati orang menjadi mayat. Mayat kan mayat, meninggal ya. Kata ahli tafsir, mayoritas ahli tafsir mengatakan bukan dia mati, ya, dia berjalan ya. Ja'alna lahu nuron yamsi fin nas. Ya, mereka jalan ya, seperti di antara manusia. Tapi mati kata Allah, "Man kana mayyitan." Apakah engkau atau kalian mendapatkan mayit-mayit? Kenapa Allah sebut mayit? Maka ahli tafsir mengatakan bukan dia mati, tapi hatinya yang tidak ada iman. Berarti kita hidup di antara orang-orang mati. Ya. Kalau mereka hidup, Pak Wahyu bingung naruh di mana bangunannya, masjidnya penuh kalau mereka hidup. Ya Allah bilang mayitan, mati. Apanya yang mati? Hatinya mati, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup jalan ya, sana kemari, tapi mati, gak ke masjid, gak ibadah, gak belajar, karena hatinya dimatikan Allah. Kana mayitan, maka kita alhamdulillah hati kita hidup, salat jamaah, hidup. Kita bukan mayat ya, bukan jenazah ya, bukan mayat. Maka bersyukurlah ketika Allah hidupkan, fa ahyainahu, maka kami hidupkan di antara orang-orang yang mati itu. Fa ahyainahu wa ja'alnahu nuron, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna lahu nur. Kami jadikan untuk mereka lahu nuron. Orang-orang yang mati hatinya itu akan Allah berikan hidayah kalau dia mencari hidayah. Waja'alna lahu nuron, maka akan kami jadikan yang mati itu hidup karena diberikan nur. Jadi banyak orang-orang yang hidup di antara kita ternyata dia mati, Bapak-bapak ya, Ibu ya. Kenapa mati? Karena nggak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah memberikan lagi
Kata Allah, wa kadzalika auhayna, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad, ruhan ilaika ruhan, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad, ruhan. Apa itu ruhan? Kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Wahyukan Al-Qur'an, ruhan. Jadi Allah turunkan Al-Qur'an, ruh, kepada Nabi Muhammad sallallahu, untuk apa? Nuron, untuk memberikan cahaya kepada orang-orang yang mati ini. Tapi kebanyakan orang-orang yang mati ini nggak mau menangkap ruhnya. Makanya orang mati, orang hidup itu disebut mati karena ruhnya sudah tidak ada. Tapi betapa banyak kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang masih hidup, yang ada ruhnya tapi mati karena dia tidak punya ruhan, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu sekalian, yang kita harus hidupkan adalah hati kita. Hati kita yang harus kita hidupkan. Agar apa? Tidak menjadi mayat-mayat yang berjalan. Tidak sensitif, antisosial, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhannya tidak dia pedulikan. Kita tuh butuh. Setiap manusia itu butuh sandaran. Betul nggak ya? Betul ya? Dan nggak ada. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Dia butuh sandaran. Makanya ya Allah berikan sandarannya itu agama Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan kepada nabinya ruhan, ruh agar hidup, yaitu Al-Qur'an. Hidup. Maka untuk menghidupkan hati kita, salah satunya membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an. Hidup hati kita. Kalau hidup hati kita, maka kehidupan yang kita jalani di dunia itu akan terasa hidupnya, manfaatnya. Maka iman itu adalah satu kenikmatan, Bapak dan Ibu. Iman itu satu kenikmatan. Iman itu ada di dalam hati. Kenapa iblis itu diusir oleh Allah dari surga? Karena hatinya. Kita bicara tentang hati. Karena hatinya. Hati yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa itu al-kibr, apa itu kesombongan. Kesombongan itu adalah batalal haq. Al-kibru batalal haq. Dia menolak kebenaran. Jadi orang yang menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala itu ciri khasnya orang sombong. Ya bukan pakai baju, mobilnya banyak, rumahnya banyak itu sombong, bukan, belum tentu ya. Kalau dia menerima kebenaran, apa yang Allah karuniakan dan anugerahkan itu dia kembalikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sombong. Atau sombong dia memamerkan, beda. Itu bukan sombong, memamerkan. Memamerkan, bukan. Oh dia rumahnya besar, mobilnya banyak, wah dia pamer, bukan juga, belum tentu. Jadi sombong itu batalal haq, dia menolak kebenaran. Dinasehatin nggak bisa, nggak mau dengar. Tetap aja dengan jalan hidupnya, nggak mau ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Menolak kebenaran dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Inilah yang disebut mayit. Orang-orang yang mati. Gak ada imannya. Mati karena gak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Batolal haq. Karena dia menolak kebenarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata Rasulullah, apa itu sombongan? Ghamtun nas. Dia merendahkan manusia. Makanya kalau hati kita ada rasa seperti itu Bapak, ya, kita susah menerima kebenaran. Ya, kan sekarang banyak ya orang tuh menolak kebenaran. Kita kayaknya dari kecil saya ngaji itu belajar ya dari kitab-kitab para salafus saleh, ulama-ulama yang sudah ada hasil karyanya, tiba-tiba ditolak, ya, disalah-salahin. Ya. Banyak orang sekarang ngaji menyalahkan orang. Itu batolal haq. Jangan. Ngajilah. Galilah. Karena ilmu Allah tuh wasi'ah. Luas sekali. Ilmu Allah tuh luas sekali. Kita nggak bisa menyalahkan orang. Dengan sedemikian banyak karyanya. Dengan demikian banyak pengikutnya. Dari dulu. Dari orang tua kita, kakek kita, nenek kita. Sampai sekarang bapak kita juga gitu. Ya. Tiba-tiba disalahin. Ya. Luar biasa. Kalau tidak ada petunjuknya, kitabnya, karyanya mungkin bisa. Tapi karyanya yang banyak, disalah-salahin. Sementara yang nyalahin nggak bisa baca kitabnya. Gitu ya. Jadi batolal haq. Jangan sampai ada di dalam hati kita menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya sombong. Orang sombong tempatnya di darkil asfal minan. Ya, naudzubillah. Kemudian ghamtunas, merendahkan manusia. Direndahkan. Manusia dianggap banyak orang bodoh semua. Orang yang ibadah enggak ada pahalanya. Kita yang paling tinggi derajat. Nah, itu kesombongan. Nah, ciri ada dua yang seperti itu yang ada pada kita, maka kita termasuk punya sifat kiber, sombong. Sombong pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yang kedua ghamtunas, merendahkan manusia, sombong kepada manusia yang lain. Nah, ini jangan sampai. Masalah hati ini Bapak dan Ibu kalian, Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita, mewanti-wanti kepada kita dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, membicarakan tentang hati. Ya, ala inna fil jasadil mudghah. Ingatlah, kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam badan kita ini mudghah, ada segumpal daging. Ini hadisnya panjang, lumayan panjang. Ini tentang Rasulullah tentang membicarakan haram dan halal. Tapi tiba-tiba ada masalah hati. Kenapa bicara halal dan haram kemudian ada hatinya? Nah, ini perlu kita bacalah ya, jangan kaji ya, baca saja. Kata Rasulullah, ini dari Nu'man bin Bashir. Ya, Nu'man bin Bashir ini salah satu sahabat. Kemudian kata Rasulullah SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma mutasyabihatun. Dan kedua di antaranya mutasyabih. Musyabihatun. Tasyabihatun itu subhat. Di antara kedua yang halal dan haram itu subhat.
Ada hal-hal yang meragu. Jadi Bapak dan Ibu, Rasulullah membicarakan tentang halal dan haram. Tiba-tiba setelah banyak itu halal itu apa, haram itu apa, waman waqa'a syubhatin waqa'a fil haram, kata Rasulullah. Barang siapa yang jatuh pada perbuatan yang subhat, yang memakan barang subhat, waqa'a fil haram. Ya. Jadi ulama mengatakan kalau subhat itu ya sepakat semuanya hal yang meragukan. Tapi yang menarik bukan itu saja tentang halal dan haram. Tetapi yang menarik adalah inna fil jasadil mudghah. Sesungguhnya di dalam hati kalian, di dalam tubuh kalian ada mudghah, segumpal daging. Ya. Nah, segumpal daging ini kata Rasulullah SAW, idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Apabila dia baik, baik semua perbuatan fisik. Ya, jadi kata ulama bukan baik perbuatan saja, fisiknya juga baik. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa kita sering sakit? Sering sakit, kenapa? Inna fil jasadil mudghah. Karena di dalam hati kita ini ada segumpal daging. Ija sholahat sholahal jasadu kulluhu, kata Rasulullah. Bukan ija sholahat sholahal amalu kulluhu, bukan, tapi kalimatnya ija sholahat sholahal jasad kulluhu. Dia yang melakukan perbuatan dan ibadah misalnya atau perbuatan yang lain, kegiatan yang lain itu kan jasad. Orang kan nggak lihat hati. Ini kita lagi bicara hatinya. Jadi yang menggerakkan kita kebaikan, keburukan, kita sholat, kita bersedekah, kita senyum, kita baik tetangga, menolong pada tetangga, itu apa? Jasad. Yang menggerakkan hati. Ija sholahat sholahal jasadu kulluh. Dia ketika dia baik, semuanya baik. Aktivitasnya juga baik. Itu menandakan jasadnya baik. Tangannya baik, telinganya baik, matanya baik, hatinya baik. Dia nggak punya penyakit. Itulah sholahat. Ya. Sholahal jasadu kulluh. Jasadnya semuanya sehat. Maka perbuatannya juga sehat. Wa ija fasadatil jasad kulluhu. Maka ketika jasadnya fasad, rusak, buruk, maka buruk juga kelakuannya. Maka hati-hati. Kenapa orang sering sakit dan sakitnya juga kanker? Hati ini. Oh, Rasulullah udah ngajarin. Ida sholahat sholahal jasadu kulluh. Maka kenapa tadi saya sebutkan hadis tentang kesombongan? Karena penyakit hati intinya adalah kesombongan yang kita pelihara. Sombong kepada Allah, nggak mau ibadah. Sombong kepada Allah, nggak mau mendengarkan hal-hal yang baik, yang benar, yang hak dari Allah Subhanahu Wa Taala, maupun dari orang-orang yang sekitar kita, maupun dari orang tua kita, maupun dari guru-guru, ustadz-ustadz, para alim ulama, nggak mau juga kita didengerin, maka itulah awal dari penyakit hati, sumbernya. Maka kata Rasulullah, idza sholahat, ketika hati kita dipergunakan, dipupuk terus dengan apa? Kalimat-kalimat yang benar, ya, kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati kita akan soleh, baik. Ketika hati kita yang segumpal daging itu baik, maka seluruh organ kita jadi baik. Oh, nyambung ya? Nyambung. Karena Rasulullah mengajarkan begitu. Pakai kata jasad. Jasad itu jism, raga. Bentuknya ada. Karena
hati itu ada segumpal daging. Inna fil jasadil mudghah. Inna fi jasadil mudghah. Ija solahat solahal jasadul kulluhu. Wa ija fasadat fasadal jasadil kulluhu. Ala wahya qalbu, kata Rasulullah. Rasulullah ngajarin. Itulah hati. Jadi hadis ini sedikit tapi Rasul menjelaskan begitu banyak dampak ketika hati soleh. Begitu banyak dampak ketika hati buruk, jelek. Jangan, ya, jangan jelek hatinya. Maka di kehidupan kita jangan jadi mayit. Ya. Kalau orang jadi mayit, nggak ada iman kepada Allah, maka dia batalal haq, dia menolak kebenaran. Orang dia temannya pinter, temannya sukses, itu kebenaran. Tapi dia tolak. Ya, dia main dukun kali. Orang sukses dagangnya, dengan kerja kerasnya, dengan ilmu dagangnya sukses, meraih kesuksesan harta dan kebahagiaan rumah tangga. Ya jelas dia dukunnya kuat. Nah, menolak kebenaran. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar tentang kebenaran yang datangnya dari manapun akan dia tolak. Itulah batalul haq. Kenapa? Karena hatinya sakit. Hatinya Maka ketika hati sakit itu dibiarkan terus-menerus, dia menolak kebenaran dan benar secara organ dia sakit. Periksa, kalau orang yang suka begitu periksa ke dokter. Pasti akan ada penyakitnya. Pertama merasa benar sendiri, menolak kebenaran. Tidak menerima kenyataan bahwa orang yang di sampingnya, orang yang tetangga sebelahnya, temannya, ada orang yang sukses, dia tidak menerima. Itu sakit. Periksa, kalau enggak kanker, kalau enggak dia autoimun. Ngaruh. Makanya ketika ada orang datang, sakit, ngeluh sakit, Ustaz, saya sakit. Begitu, ya, pelihara hatinya. Agar hatinya tidak terkena penyakit. Yang pertama adalah al-kibar, penyakit yang paling besar. Ya. Makanya ketika ada sifat-sifat gitu, langsung dah kita astagfirullahaladzim, mudah-mudahan sakitnya cuma sedikit dan mudah-mudahan nggak menjalar ke seluruh organ tubuh. Ya. Tiba-tiba ada kanker, tiba-tiba ada. Ini dulu pelihara. Kata Rasulullah, idza solahat solahal jasadu kulluh. Makanya hidup itu benar-benar harus jadi manusia. Harus hidup, jangan jadi mayit. Peka terhadap tetangga, peka terhadap sesama muslim, bahkan terhadap orang yang tidak seagama pun peka. Itu sisi kemanusiaan. Ini sudah sama muslim tidak peka, sama kemanusiaan juga tidak. Ada orang kecelakaan, tabrakan, bruk, jalan. Agamanya apa? Jangan tanya dulu agamanya. Karena di dalam hati kita itu ada sisi kemanusiaan kita. Tidak main agama. Sisi kemanusiaan kita dulu. Makanya merawat hati itu hati-hati. Karena setan itu melalui pembuluh darah kita. Membenarkan apa yang kita lakukan dan apa yang kita pahami. Makanya dengarkan nasihat, dengarkan ilmu, agar kita tidak terkecoh dengan setan. Ya, itu yang pertama. Ketika sudah terkecoh dengan setan, terus-menerus menganggap diri menjadi baik, menganggap diri benar, menganggap diri lebih pintar dari orang lain, maka itu jadi karakter. Jadi karakter, susah. Kalau setan sudah bersemayam dalam diri kita, dalam setiap pemahaman dan aktivitas kita, itu jadi karakter dan susah dibenerin. Inilah yang disebut batalul haq. Kita jadi orang yang berkarakter sombong. Ya hadirin sekalian, maka pembahasan hati ini luar biasa.
Rasulullah memberikan pengajaran mulai dari yang halal, yang haram, apa itu haram, apa itu subhat. Kenapa tiba-tiba di hati? Karena yang menumbuhkan, yang membesarkan hati adalah dari yang halal dan dari yang haram. Apa itu? Makanan kita. Nyambung ya, nyambung. Kenapa digiring halal? Kenapa digiring haram? Kenapa tiba-tiba hati ada yang sakit? Tidak sholahat, sholahal jasadukulu. Karena makanan yang kita serap itu menumbuhkan hati. Nah ini panjang ya kalau sebut makanan. Maka makanan kata Allah ada yang halal, jelas itu halalnya, yang haram jelas haramnya, baik zatnya maupun cara mendapatkannya. Kan ada dua, haram itu zatnya dan cara mendapatkannya. Mungkin saya tidak bahas inilah ya, panjang. Cara halal zatnya, ya Bapak Ibu yang sering ngaji, yang pasti tahu haram itu zatnya apa? Khamar haram. Ya itu kan khamar minuman. Ya, kalau sabu-sabu kan nggak diminum. Nah ini kan ada yang ngeyel juga. Ya. Khamar itu haram karena bukan itu zatnya haram. Karena bukan airnya yang haram, tapi mukhamarnya, yang memabukkannya. Yang dalam fikih itu, kenapa khamar itu haram? Karena mukhamar, yang memabukkan. Berarti kalau alkohol sedikit, kalau memabukkan, berarti kalau sedikit nggak mabuk, nggak haram. Nah itu kan orang banyak begitu ya Pak ya, menolak kebenaran begitu. Ada aja yang ditanya, ada yang ditanya. Yang penting nggak mabuk, minum aja dikit. Ya kalau orang minum alkohol masa sedikit sesendok itu nggak mungkin. Ya, gitu ya. Jadi apa namanya? Selalu ada cara bagaimana menolak kebenarannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi batalal haq itu menolak kebenarannya Allah. Selalu ada begitu. Makanya Rasulullah SAW kenapa dari yang halal itu, kenapa yang haram itu dijelaskan? Kenapa Rasulullah bainahuma mutasyabihat. Di antara kedua yang halal ada yang mutasyabih, maka jelas Bapak dan Ibu ketika menemukan keraguan di situ, remeng-remeng misalnya ada duit nih, ya tiba-tiba dapat duit sekian, ya walaupun kita itu pekerjaan, tapi kalau Bapak Ibu merasa ragu-ragu nih duit dari mana, tinggalkan, ya jangan masuk ke ranah subhat. Kenapa? Kalau ranah subhat itu ranahnya haram. Pak Ustadz kalau misalnya dapat duit nih, ya dikasih nih resmi, tapi saya ragu-ragu, boleh nggak saya ambil, saya kasihin ke orang? Ya boleh, kasihin ke orang lagi. Yang penting jangan memakannya. Nah inilah ya Bapak dan Ibu rangkaiannya, ya ada halal, ada haram. Ya, kenapa rusak hati kita? Karena makanannya, makanan yang kita makan, baik zatnya yang haram maupun cara mendapatkannya yang haram. Ada dua kalau fikih. Maka Bapak dan Ibu, ya, dalam hadis ini, dalam kitab ini dikatakan, ya ada wajah karol ulama ya menyebutkan, ya an solahal qalb fi tis'atul asya, ada cara, ada aktivitas, ada hal, ya ada 9 hal yang membuat hati kita itu sehat. Ya di pagi ini kita bicara tentang hati saja, karena ternyata hati itu menyebabkan semua kerusakan kalau hatinya rusak, membuat kebaikan kalau hatinya baik, sampai jasad kita saja. Maka ketika nanti ada yang sakit Pak ya, tetangga, teman sakit itu, sakitnya nggak sembuh-sembuh gitu. Lihat dulu, dia menolak kebenaran nggak?
Kedua, dia merendahkan orang enggak? Tiga, dia ibadah enggak? Kalau dia mau ibadah, wah dia berarti menerima kebenaran Allah. Itu dulu. Baru ikhtiar ke dokter. Selama itu tidak dibenarkan, ikhtiar ke dokter itu tidak ada hasilnya, yakin saya. Maka ketika orang punya penyakit didiagnosis ya, kanker stadium 4, itu yang pertama dokter nasihatin apa? Ya Pak, ikhlasnya. Ikhlas. Hatinya disuruh ikhlas dulu. Ya Pak, besok mau mati. Ikhlas dulu, suruh ikhlas dulu. Ya. Ternyata Rasulullah mengingatkan segumpal daging ini berpengaruh pada kehidupan kita di dunia, berpengaruh pada nanti kehidupan kita di akhirat. Dan kita hidup ini bukan di dunia doang ya Pak ya. Hidup ini akan di akhirat. Justru yang di akhirat itu yang kita takutkan. Ya. Nah, ada 9. Kata ulama ada 9. Wa zakaral ulama anna solahal qalb fi tis'ati asya. Ada 9 hal yang menyebabkan hati sehat. Pertama, qiraatul Quran bitadabur. Membaca Al-Quran dengan tadabur. Apa itu membaca Quran dengan tadabur? Membaca Quran dengan memahami maknanya Bapak dan Ibu ya. Kadang kita boro-boro Pak Ustadz memahami maknanya, bacanya aja enggak. Baca Quran Bapak-bapak ya. Apapun yang nanti kita jalankan, apapun kondisi kita di dunia ini sekarang, mumpung Allah masih kasih usia, bacalah Quran. Hati kita nanti akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fihi udalil. Bapak Ibu ini udah bertakwa. Sudah sholat jamaah. Subuh nggak pernah tinggal. Ya, ngaji terus, baca Quran karena akan ditambah hudanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, petunjuk. Karena selama kita masih hidup, kita itu butuh petunjuk Allah. Untuk apa? Untuk menahan setan yang ada di aliran darah kita. Ya. Agar apa? Agar Allah terus memberikan petunjuk dalam kehidupan kita. Kadang kita tuh kalau lagi ada masalah kan pusing ya Bapak Ibu ya. Pusing gitu ya. Gimana nih caranya masalahnya? Baca Quran. Hudalil muttaqin. Itulah petunjuk. Allah akan berikan petunjuknya. Makanya kata ulama ini agar hati kita hidup sensitif. Kalau hati hidup itu, baik itu, sehat itu sensitif. Kita baca Quran salah satunya. Qiraatil Quran bitadabur. Qiraatul Quran bitadabur, dengan hati. Dengan tadabur maknanya. Baca Quran pelan-pelan. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ya. Pak Ustadz saya nggak lancar, dapat 2 pahala. Pak Ustadz saya lancar dengan tajwid Qiramal Baroroh. Ya. Malaikat yang Allah turunkan. Apa ruginya baca Quran? Semuanya nggak rugi. Lancar dengan tajwid Qiramal Baroroh. Allah turunkan, kata Rasulullah SAW. Orang baca Quran dengan baik dan lancar, Qiramal Baroroh. Allah turunkan malaikat yang akan menaunginya. Orang yang baru belajar Quran ya tak kagok-kagok, ajroni, 2 pahala. Pahala baca dan pahala yang susah membacanya.
Susah membacanya dapat pahala. Luar biasa. Bitadabbur. Bagaimana bitadabbur? Pak, baca Pak terjemahnya. Terjemah. Ya, zalikal kitab, zalikal itu, ini, zalikal kitab, zalikal ini, alkitab buku Quran, la roiba, tidak ragu-ragu, tidak ada keraguan. Fihi, di dalamnya isinya tidak ada keraguan. Isi Al-Quran ini lengkap. Ini adalah kitab Allah. Lengkap untuk kehidupan kita, untuk manhaj hidup kita. Allah yang mengatakan la roiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk orang yang suka baca, udah rajin sholat, rajin berjamaah, baca Quran, dia huda, Allah kasih huda, pasti. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhrajan, kata Allah. Barang siapa yang sudah sholat subuh, sholat 5 waktunya, bahkan sunahnya, bahkan sodakohnya terus menerus, bahkan dia baca Quran, dia baca terjemahnya, dia bertakwa kepada Allah. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang tadi saya sebutkan dua aktivitasnya, yaj'alahu makhraja, maka Allah akan kasih jalan keluarnya ketika dia mendapatkan masalah dalam kehidupannya. Kenapa? Quran yang dia baca, huda lil muttaqin, petunjuk yang dia baca. Allah akan kasih hidayah. Allah akan golongkan dia orang bertakwa. Dia menjalankan perintah Allah. Allah akan kasih, berikan makhrajan, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Pernah nggak ngalamin Pak? Pernah. Pasti kita pernah. Karena Bapak menjalankan ketakwaan. Bapak Ibu menjalankan ketakwaan. Pasti ketika mentok masalah, tiba-tiba Allah kasih solusinya. Ketika nggak punya duit, rezekinya mampet, tiba-tiba Allah kasih. Orang-orang zaman dulu, Bapak Ibu, mu'alim, ustadz, kiai-kiai di pedalaman zaman dulu, sampai sekarang mungkin masih ada. Itu jarang yang kerja, Bapak dan Ibu. Nggak ada yang kerja. Kerjanya ngapain? Ngajarin Quran, ngaji. Ngajarin orang benar, nasihatin agar hati orang tuh benar. Duitnya banyak, Kak? Rata-rata duitnya banyak. Saya juga heran, kenapa kiai itu duitnya banyak ya? Tiba-tiba datang dari sini, kenapa? Dia punya sawah 3 hektar, datang ke sawah. Enggak perlu. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lah kita gimana, Pak? Kita kan enggak punya sawah. Bapak Ibu bergerak. Bapak Ibu ya bermuamalah. Bapak dan Ibu masih bekerja. Tidak bekerja pun Bapak Ibu bermuamalah, bersilaturahim, Allah kasih rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena hati kita benar, perbuatan kita benar, kita takwa kepada Allah, wa may yattaqillaha makhraja. Allah kasih jalan keluar bagi kesulitan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu janji Allah. Itu Allah, bukannya saya yang ngomong. Ya. Itu dalam surat, lupa saya. Ya. Itu ya. Jadi yang pertama qiraatul Quran, membaca ini repotnya kalau nggak pakai kacamata, Pak. Kebaca. Ternyata udah tua ya. Dulu tahun bisa ya. Dulu percaya nggak Bapak-bapak? Percaya ya. Saya dulu tahun 80 saya masih kecil, Pak, di sini, Pak. Masih kecil saya dulu. Ya, saya tuh besar di sini. Ini dulu musola, Pak. Musola. Saya tahun 80 saya sudah ngaji di sini. Namanya Pak Ustadz Mardin. Ya, pindah ke Lilian jadi lurah. Ya. Badannya besar, Pak. Pintu cuma 2. Yang satu dikunci sama dia, yang satu dia alangin pakai badan. Baca kunut kita kagak bisa ngapal, nggak boleh pulang. Dulu ngaji di sini nih. Dulu musola Darur Rahman ya Pak Haji ya.
Pak Haji luar biasa nih, saksi sejarah. Dulu saya masih kecil dulu, ya. Sekarang udah tua. Boleh, alhamdulillah kelihatan Bapak Ibu. Ya itu ya. Kemudian yang pertama qiraatul Quran bitadabbur, dengan tadabbur. Yang kedua, ola al-butun bitaklilil akal. Bapak dan Ibu, nah ini berkaitan dengan hadis ini. Kenapa Allah halal wal haram bayin? Ini ya kita yang kedua agar hati kita sehat itu kosongkan perut Bapak Ibu. Sering kosongkan perut. Ya. Artinya sering apa? Sering lapar. Ya. Daripada lapar nggak ada maknanya ya puasa gitu ya. Ada orang yang penting lapar Pak Ustadz kan, ya udah dia nggak makan-makan. Kan nggak ada maknanya. Hidup tuh harus bermakna Bapak dan Ibu. Apa yang kita lakukan tuh harus ada maknanya. Bermakna itu pertama ada manfaatnya. Bagi kita maupun bagi orang lain itu hidup bermakna. Jadi kalau Bapak dan Ibu melakukan misalnya naik motor nih, apa maknanya naik motor? Manfaatnya buat kita dan manfaatnya buat orang lain. Kalau nggak ada ya udah diam aja. Ngapain? Hidup itu bermakna. Nah inilah konsep hidupnya orang yang beriman dan tidak beriman. Kalau orang beriman pasti melakukan sesuatu itu pasti ada maknanya, ada arti yang mendalam, ada manfaat buat dirinya maupun kan di sini kata ulama mengatakan khala ya, kosongkan butun perut ya. Kotorkan butun. Nah udah, nggak usah makan aja, nanti hati kita sehat. Enggak. Puasa ya. Kita puasa. Puasa Bapak dan Ibu ya. Kemudian khalal butun bitaklilil akal, dengan mempersedikit makan. Ternyata sumber penyakit kita itu di makanan. Ya, selain halal, zatnya juga. Ya, halalan thayyibah kata Allah dalam ayat yang lain. Kulu wasrobu halalan thayyibah kata Allah. Makan dan minumlah yang baik dan halal. Ya, kalau usia sudah 40 tahun ya, 50 tahun, 60 tahun, makannya jangan fried chicken. Jangan burger, jangan. Makan yang sehat-sehat. Apa? Udah singkong diparut aja direbus, selesai urusan. Jangan usia 30-40 kayak anak muda milenial. Makannya, minumnya apa tuh boba yang apa? Yang kayak cebong tuh. Hitam-hitam gitu, jangan. Ya. Umur udah 60. Ya, minuman boba disedot ke dalam perut, kagak pecah-pecah tuh boba. 2 tahun ngendep gitu ya. Karena ususnya udah nggak berfungsi dengan baik. Ya. Makanya kulu wasrobu kata Allah dalam ayat yang lain. Ya, halalan thayyib. Atau dalam ayat yang lain kulu wasrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebihan. Itu kata kuncinya. Kulu, makanya ketika tentang perut yang bisa ya merusak hati kita. Karena kalau kekenyangan secara hati, jasad, mudgo itu rusak. Kalau Bapak makan sering kekenyangan, proses hati bekerjanya itu rusak. Makanya banyak orang masih muda tapi kena penyakit hati. Secara johir ya, mudgo yang segumpal daging itu, kalau makannya kekenyangan, proses organ hati itu kerjanya capek maka dia rusak. Orang kena hepatitis, orang kena kanker hati karena proses makan yang berlebihan. Jadi ada ya dalam Al-Quran, ada ya dalam Al-Quran dan hadis ada. Makanya kata ilmuwan-ilmuwan barat, Al-Quran itu kitab yang sangat scientific, dia sangat sains, berilmu pengetahuan, dia sangat berteknologi. Jadi kalau kita makan terlalu kenyang, Bapak, Ibu itu ngerjain hati kita.
Kenapa? Hati kita capek, berat. Kalau hatinya sakit, ya, maka badan kita akan sakit. Kalau nggak kena liver, kalau nggak kena kanker hati, kalau nggak kena hepatitis. Ada lagi tuh yang lebih parah, kanker hati apa namanya itu? Hah? Sirosis, itu lebih parah. Selesai Bapak kalau udah kena sirosis. Apa penyebabnya? Ini tadi, karena makan yang terlalu kenyang dan berlebihan. Maka kata Allah, kulu washrabu, makanlah dan minumlah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan dalam makan dan minum. Makanya salah satu menyebabkan hati sehat itu adalah kholaul butun. Ya, kosongin perut. Sering bitaklilil akal dengan makan yang sedikit. Makanlah sedikit, Pak. Tapi terus menerus. Beda enggak makan terus menerus tapi kenyang dengan makan sekaligus kenyang? Beda. Beda. Penyakitnya juga lama. Itu yang disuruh gitu kan, kulu wasrobu, makan dan minumlah, wala tusrifu, jangan berlebihan, yang nggak boleh berlebihan, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau makan sekali ini, wah ada makan gitu ya, sekali makannya wah porsinya. Padahal dia kerjanya mikir, kerjanya di kantor nggak pakai fisik, makannya 3 centong, 4 centong segini ya. Kalau nggak segini tuh nggak kelihatan numpuk itu nggak makan. Ya. Apalagi pakai rendang, nambah lagi 5 sendok ya. Terus udah kenyang gitu ya. Nah itu yang bahaya, itu jangan. Itu berlebihan. Tapi kalau makan sedikit, bitaklilil akal, kata ulama, bitaklilil akal, dengan mempersedikit makan, ya makannya dikit-dikit, ya makannya 1,5 centong, ya nanti makan lagi 1,5 centong. Lama-lama juga kenyang, tapi kalau sedikit-sedikit tidak langsung kenyang. Bisa kita ukur. Apalagi usia sudah 40 tahun ke atas ya Bapak ya. Ya kalau kebanyakan makan nanti gulanya banyak gitu ya. Ya sedikit-sedikit, yang benar tuh makan sedikit. Kalau sudah merasa cukup ya cukup. Gitu. Ya. Nah, kata Rasulullah, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Jadi kenyang itu bisa merusak hati. Hirosis itu tadi ya. Kenapa hirosis itu? Karena makannya kekenyangan. Ya. Nah itu yang ketiga. Jadi biar hati kita sehat ya. Qiyamul lail bil ibadah. Jangan qiyamul lail nggak ada ibadahnya. Ini qiyamul lail. Qiyam itu diri, lail itu malam, dirikan malam. Banyak orang mendirikan malam. Yang paling soleh kalau qiyamul lail berhenti berdiri malam, ya security kita itu paling soleh. Malam dia berdirikan malam. Ini bil ibadah dengan ibadah. Ya, ini ibadah qiyamul lail ini. Cari deh bagaimana keistimewaan qiyamul lail. Bapak Ibu bisa baca, bisa searching keistimewaan qiyamul lail. Qiyamul lail itu kenapa menyehatkan hati? Bukan hati yang fuad saja. Kan hati ada dua. Ada fuad dalam wa auhayna fuadu umi Musa. Itu ada dalam ayat Allah tuh. Surat Al-Qasas. Dan Allah kami wahyukan fuadu umi Musa. Farigo. Ya. Kosongkan hati umi Musa. Kemudian Allah suruh dia menghanyutkan bayi Musa. Itu kan? Kenapa? Karena dia khawatir farigoh, Allah kosongkan. Fuad, ya Allah pakai kata fuadu, bukan qalb. Tapi Allah dalam surat yang lain pakai qalb. Ya. Qulubun
yafqahuna biha. La yafqahuna biha. Wa adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am. Nah, Allah pakai kata kul. Beda. Beda. Ya. Jadi fuad itu lebih pada sifatnya. Tapi kalau qalb lebih pada bentuknya. Maka sehat hatinya ketika ya qiyamul lail. Qiyamul lail, berdiri malam, tapi beribadah. Ya, hati itu ketika tenang, kemudian konsentrasi pada Allah Subhanahu wa taala, itu hati itu sehat, menyegarkan. Ya, melapangkan. Ya, bangun pagi itu menghirup udara yang segar. Udara dan hati itu menyehatkan hati. Itu satu, secara qalb. Secara fuad, perasaan, ketenangan itu memberikan pengaruh pada kesehatan qalb. Ya, kesehatan hati, jasadnya hati. Jadi Bapak Ibu ketika sering tenang, itu hatinya tidak cepat sakit. Tidak sebentar-bentar hepatitis, bentar-bentar liver, enggak. Karena hatinya tenang. Nah, ketenangan itu bisa menyehatkan hati, salah satunya kan qiyamul lail, mendirikan malam. Dan beribadah, bukan main gaple. Bangun gaple atau bangun nonton bola, wah teriak-teriak, nggak sehat. Ya, udah tinggalin aja Pak, karena umur udah banyak ya. Nggak lagi teriak, oh gol, mati Pak. Ya, ini saya bicara tentang kesehatan hati. Ketika kita sering, Bapak Ibu sering, ya, qiyamul lail, bangun 3:30, jam 3 pagi, 3:30 Bapak sholat, Bapak Ibu zikir, Bapak Ibu tilawah, hati Bapak Ibu sehat. Pertama fuadnya, hati dalam makna fuad itu perasaan itu akan tenang. Hati dengan makna qalb itu akan sehat. Dia bekerjanya tenang. Ya. Sirkulasinya, kemudian detoksinya juga karena udaranya, minum air putih tambah detoksinya keluar racun-racunnya, itu sehat. Maka ulama menganjurkan qiyamul lail agar hati kita sehat. Kemudian tadaru inda sahar. Ya, ini tadaru ini kita bergaul dengan orang-orang yang alim. Ya, merendah hati. Tadaru itu rendah hati dengan orang-orang yang berilmu. Berilmu, alim itu kan bisa ilmu agama dia, bisa dia ilmu dunia, bisa dia pandai dan ahli. Kita harus tadaru. Harus apa namanya? Rendah hati. Tadaru itu yang membuat hati kita sehat. Kata orang sekarang, kata orang psikologi, positive thinking. Kata Allah, wala yamsi fil ardi maroha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan menenggakkan kepala. Iya, sombong kan? Wala tamsi fil ardi maroha, kata Allah. Jangan kamu berjalan dengan menegakkan kepala. Tadaruk, rendah hati itu akan memudahkan hidayah kita masuk. Tapi kalau Bapak, Ibu menutup hati, ya, dengan meninggikan hati, itu akan sulit hidayah masuk. Makanya kita harus rendah hati. Bisa baca Quran dengan baik, rendah hati. Karena yang lebih bisa dari kita banyak. Bisa baca kitab, rendah hati. Karena yang bisa bahasa Arab di antara kita masih banyak. Bisa beli mobil mewah, rendah hati. Karena yang punya mobil mewah lebih banyak dari kita, masih banyak. Punya istri yang cantik, rendah hati. Kenapa? Yang punya istri yang cantik lebih banyak dari kita. Jadi semua hal rendah hati. Kita S3 rendah hati, S2 rendah hati karena banyak yang jadi profesor. Jadi memang rendah hati itu membuat hati kita nggak punya beban kita. Ya sudah, di atas kita pasti ada atas lagi, ya kan? Yang penting apa?
kita memahami posisi kita. Jangan baru bisa bahasa Arab dapat tantang petenteng. Jangan jadi imam, gue yang lebih fasih. Gue udah ngaji, udah tahsin, belum. Jangan. Minggir, baca hadisnya salah. Kenapa? Gue udah belajar bahasa Arab, jurumiyah. Baru jurumiyah udah tantang petenteng. Saya udah ngaji alfiyah, udah bait ke 700. Ya, baru 700 sudah. Berapa bait lagi? 5.000 lagi. Ya salah. Ya. Alfiyah, ada kitab namanya Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik itu buku nahu yang turun-temurun pesantren Jawa Tengah, Jawa Timur itu menjadi tradisi menghafal 1.002 bait. Ya, luar biasa. Jadi nggak perlu kita meninggikan diri kita ya, untuk menunjukkan kita lebih dari orang lain. Itu bisa merusak hati kita. Ya Bapak dan Ibu ya, sederhana tapi itu bisa merusak hati kita. Jadi biasa sajalah. Ya, tidak perlu orang menyanjung-nyanjung kita dengan apa yang kita miliki. Cukup saja Allah yang menyanjung kita nanti. Karena yang kita butuhkan adalah melewati kehidupan dunia ini ya dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Jadi nggak perlu. Kenapa? Orang akan hormat ketika kita rendah hati. Subhanallah, Bapak ini pangkatnya tinggi ya, ternyata orang malu. Tapi Bapak kok mau ya bicara sama saya? Gitu ya. Banyak orang gitu. Oh, Bapak ini jabatannya ini ya. Kau mau ya ngomong sama saya ya? Itu. Jadi kita nggak terbebani, hati kita jadi sehat terus. Secara perasaan, fuad, secara qalb sehat ya. Kemudian yang selanjutnya majalisatus sholihin. Nah, kalau hati mau sehat, Bapak dan Ibu sering nih duduk-duduk sama seperti ini. Majalisah. Duduk, majlis taklim itu majalisah. Seringlah duduk-duduk as-sholihin dengan orang-orang yang saleh. Hati mau baik, tapi duduknya sama orang yang tidak soleh. Perbuatannya juga tidak soleh. Gak apa-apa Pak, dia mau ngaji. Jadi majalisatus sholihin, satu majlis, satu duduk. Itu majalisah. Ya, saling duduk majalisah. Satu duduk nih Bapak dan Ibu dengan orang-orang soleh yang qiyamul lail, yang subuhnya bareng, yang semalam tuh tilawah, baca Quran, yang semalam zikir, yang semalam Bapak Ibu istighfar nih, duduk bareng sama orang-orang soleh. Hati kita sehat. Coba duduk dengan nongkrong, ya, menghabiskan waktu malam, ya. Begadang nggak ada karuan. Romai Ramaja ngelarang, begadang boleh kalau ada artinya. Kalau nggak ada artinya nggak boleh. Ya. Jadi begadang kalau tugas malam boleh, karena amanahnya harus begadang. Kalau nggak ada tugas malam, tidak ada maknanya, ya jangan. Ya. Bukan majalisah. Orang soleh namanya. Kalau pergaulan yang lebih tinggi lagi, lebih parah lagi, ya. Majalisahnya duduknya sama orang-orang yang dugem gitu ya, diskotik, klub malam. Oh, masa itu buruk Pak Ustadz? Itu kan baik. Baik menurut orang yang menganggapnya baik. Yang menganggapnya buruk, ya udah kita kan di masjid ya, udah anggap buruk lah. Ya, karena tidak ada maknanya. Membuat hatinya tidak sehat. Ya. Jadi majalisah as-sholihin, minimal Bapak dan Ibu tuh saling mengingatkan tentang kebaikan, mengingatkan terhadap ibadah kepada Allah, mengingatkan ketauhidan dan kemahabesaran Allah, membuat hati kita menjadi tenang nggak? Tenang kan? Membuat hati kita jadi tenang. Kalau hati tenang, maka hati kita sehat. Cara berpikir kita sehat, positif.
Tapi ketika majalisahnya maki-maki orang, nyalah-nyalahin orang, yang belum tentu ketika kita di posisi orang yang kita maki-maki juga benar, nggak bisa. Nggak bisa. Itu membuat hati kita sakit. Makanya majalisa as-salihin. Ya, banyak kan sekarang pengajian yang seperti itu. Hindari. Apalagi YouTube yang luar biasa. Kalau kita berilmu, hendaklah kita tadaruk, rendah hati. Kalau kita punya ilmu, hendaklah kita rendah hati dengan tidak menyalahkan ilmu orang lain. Itu yang tidak boleh. Ilmu Allah luas Bapak dan Ibu. Ya. Hadis Arba'in An-Nawawiyah ini, ya, lu'lu'ah, Jawahirul lu'lu'ah ini 40 hadis, 42 hadis. Tapi kitabnya setebal ini. Tafsir Marogih, ya, itu 14 jilid. Saya punya kitab sejarah Khulafaur Rasyidin dan para sahabat dan tabi'in, namanya Asyiru Nubala. Itu 19 jilid. Satu jilidnya tebal segini. Apakah orang yang nyalahin orang lain itu salah pernah baca kitab 19 jilid? Itu Asyiru An-Nubala. Itu 19 jilid. Saya baru baca satu kitab doang. 19. Dan itu enggak ada harakatnya. Jadi enggak ada yang bisa kita rendahkan, enggak boleh. Ya, majlislah, duduklah dengan orang yang saleh. Enggak boleh kita menyalahkan orang lain karena pendapat yang berbeda. Enggak boleh maki-maki orang, enggak boleh. Ya, ud'u ila sabili. Ya, menyerulah di jalanku bil hikmah, dengan ilmu, wal mauzatil dengan nasihat yang baik. Sudahlah, tinggalkan hal-hal yang membuat hati kita mendengarkan dan bahkan yang bicara menjadi lebih sampaikan kalau itu salah walau muron, tapi dengan kata yang baik. Dengan kata yang baik. Kalau maki-maki itu baik? Enggak pernah. Pernah dengar sejarah Sirah Nabawiyah Rasulullah maki-maki? Pernah enggak? Ada satu kata gitu Rasulullah, satu kejadian Rasulullah maki-maki. Rasulullah lewat ya di antara mau ke Ka'bah, di antara rumah, kemudian dilempari kotoran onta, kemudian dilempari dan dilumuri darah. Pernah Rasulullah maki-maki? Kurang ajar, enggak ada. Pernah Rasulullah memaki-maki ketika Rasulullah hijrah ke Taif dengan Zaid bin Harisah. Ya, itu dikelilingi oleh anak-anak kecil dan wanita, bukan orang tua, bukan dewasa, laki-laki, anak kecil dihina Rasulullah, ditimpuki selama perjalanan 200 meter itu. Pernah Rasulullah memaki, padahal malaikat gunung sudah menawarkan, ya Rasulullah, aku tebalikan bumi Taif kalau engkau berdoa mengizinkan. Rasulullah tidak. Innahu qaumun la ya'lamun, kata Rasulullah. Sesungguhnya mereka Bani Taif itu adalah kaum yang tidak mengerti. Itu kata Rasulullah. Tapi kita yang ilmunya jauh dari Rasulullah, kadang kalau emosi maki-maki orang yang kita anggap salah. Ini yang terus kita harus diam saja Ustadz. Ikuti Rasulullah, katanya ikuti sunnah Rasul. Ikuti Rasul, tapi kita memaki-maki. Kita menyalah-nyalahin orang. Kita menganggap orang lain salah. Kita menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, karena tidak ada dalam ajaran baik ajaran Rasulullah maupun peri kehidupan Rasulullah yang mulia, nggak ada. Kalau kita mengatakan ayo kembali ke sunnah Rasulullah, ini sunnah Rasulullah, baca, bukan baca hadisnya saja. Sunnah Rasulullah itu ada dua, ya, ada amalnya, ada hadisnya. Kalau hadisnya ini apa yang diucapkan Rasulullah, tapi kalau sunnah itu meliputi arkan Rasulullah. Setiap gerak hidup Rasulullah, mulai dari lahir sampai dia meninggal,
Itu namanya sunnah Rasulullah, sirah nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah. Dan bacalah apakah Rasulullah pernah mencaci maki, apakah Rasulullah pernah menghardik? Tidak ada. Ana wa yatim kahaja. Ana wa kafilul yatim kahaja. Kata Rasulullah. Aku dan orang yang merawat anak yatim seperti ini. Rasulullah tidak pernah menghardik. Tidak pernah. Berkata kasar saja tidak pernah. Tidak pernah Rasulullah itu. Ya makanya Bapak dan Ibu, ini era teknologi, media sosial, YouTube. Maka ketika buka YouTube tentang ceramah, kita sudah punya dasar. Ya, mana yang harus kita dengarkan? Kalau sudah memaki-maki orang, nyalah-nyalahin orang, tinggalkan. Tinggalkan. Kita nggak perlu itu. Karena itu merusak hati kita. Kita ingin mendapat nur, hidayah, huda lil muttaqin. Tapi mendengar orang seperti itu cara bicaranya, walau yang disampaikannya itu benar, tapi caranya itu membuat hati kita sakit. Ya, masih banyak ustadz-ustadz penceramah yang mencerdaskan, memberikan pemahaman keislaman dan ilmu-ilmu Islam yang benar, yang memberikan pemahaman ilmu Islam yang bisa kita terapkan. Itu yang penting. Hidup berislam itu apa? Islam itu agama untuk diterapkan. Kalau kita menerapkan ajaran-ajaran yang kita pahami dengan baik, maka penerapannya akan baik. Tapi ketika kita mencari pemahaman yang sudah tidak baik, maka kita terapkannya juga tidak baik. Orang tualah dikafirkan, ustadz ini disalahkan, sesatlah, dolalah, masuk neraka. Subhanallah. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tetap berakhlak mulia seperti akhlak mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru 4. Kita lanjutkan di lain waktu. Waktunya sudah siang. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada menyampaikan salam daripada guru kita itu Bapak Ustadz Ansor. Kami mohon maaf karena beliau hari ini ada kegiatan menjemput anaknya di pondok pesantren, maka tahsin pada hari ini diliburkan. Insyaallah kita tahsin minggu depan, tapi nanti habis ini habis taklim ada kegiatan cek kesehatan yang mau cek gula dan cek kolesterol semua tensi nanti disediain. Dan terus juga pada bapak-bapak nanti pukul 7.08 kami mohon kehadirannya untuk kegiatan kerja bakti di masjid, karena masjid kita terlihat sudah agak kotor sedikit, maka kita hiduplah menjadi agak bermakna untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, alhamdulillah sapi udah semua, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah takhir hari Senin sudah berkumandang, karena saya sudah dicolek-colek mulu apa nasihat kita, yaitu orang tua kita Mukarram Mukhtaram Bapak Ustaz Haji Muhammad Sa'id. Beliau selalu support saya untuk selalu mengadakan takhir. Insyaallah kita tetap pukul 4.10 kita mulai hari Senin takhir. Insyaallah enggak ada sepi-sepi lagi mesti. Ya, cuma dengan catatan nanti kita buat persetujuan rekam di atas putih jadi anak kita, ya, untuk masalah untuk umat kita, jemaah kita agar selalu syiar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'matika wa mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ya amnal khaifin aminna man khaf, ya amnal khaifin salimna man khaf, ya amnal khaifin najina man khaf. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Golok mana golok? Warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Masjid Darul Rahman Depok Jawa Tengah. Jangan lupa like, share, and comment dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.